teman-teman, kita lanjut. Kita ada sesi terakhir, teman-teman. Ya, jadi seperti yang Pak Alim sampaikan, narsum kita berikut ini adalah Bapak Ali Tranghada, merupakan figur yang banyak disitasi orang, yang banyak disebut orang, seperti yang banyak dikutip orang, ya. Jadi memang kalau bicara data properti Indonesia, ya kontributornya Pak Ali Tranghada ini, teman-teman. Termasuk istri saya ketika bikin skripsi juga mengutip data beliau nih. Nah, jadi saya abaikan aja ini catatan dari panitia, biar saya memperkenalkan beliau menurut catatan saya sendiri. Kebetulan ini sahabat saya, saudara saya, semalam juga habis meeting bareng sama beliau. Teman-teman, perkenalkan, narsum kita berikut ini adalah Bapak Ali Tranghada. Beliau merupakan pakar analis dan makro properti Indonesia. Buat saya, beliau itu merupakan kontributor utama untuk data makro properti Indonesia. Pak Ali ini adalah Direktur Indonesia Property Watch, juga merupakan founder ProLab Institute, merupakan Property Business School, bersama saya, bersama Pak Andi. Ini trio seru-seru. Beliau juga merupakan kontributor untuk berbagai kementerian, untuk Kementerian Perumahan dan Rakyat, untuk Bank Indonesia, dan berbagai instansi kementerian di Republik ini untuk kebutuhan berbagai data makro properti. Bro Ali, apa kabar? Baik, Bro Pimpin. Saya masih anak bawang, jangan dibilang pakar. Nggak enak. Wajib itu suara batin itu. Jadi pakai celana panjang atau celana pendek nih? Ini saya lihat dulu. Setengah pendek, setengah panjang. Work from home, teman-teman, ya. Jadi memang setengah pinggang ke atas nih yang wajib teman-teman konsumsi dari kami berdua. Bro Ali, kita pengen mencoba memotret ya. Jadi sore ini kita mencoba memotret ya, kita dari kementerian, dari Jepro, termasuk dari Pak Alim, menyuarakan suatu gambaran yang menjadi optimisme yang sangat baik buat kita. Nah, kita pengen dengar nih, secara potret makro seperti apa. Walaupun Pak Ali ini beberapa teman diskusi sama saya, Pak Pimpin ini data properti turun pasar properti. Saya bilang sama dia, itu kan agregat. Kalau pada konteks masing-masing kan kisahnya bisa beda. Karena dalam kondisi yang seperti ini, ada properti yang jatuh banget, tapi sekaligus juga ada yang rise up banget kok. Nah, teman-teman, kita akan mendengar dari Pak Ali gimana sesungguhnya kondisi properti nasional saat ini. Bro Ali, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Bro Pimpin. Luar biasa. Ini kalau kita lihat properti, kalau Bro Pimpin tadi dari mulai Pak Eko ya, itu Pak Eko, kemudian Pak Haru, BTN, Pak Alim, Bro Pimpin, ini masih semangat. Properti masih aman kok, tenang aja. Oh, udah selesai dong. Udah selesai kan kesimpulannya. Cuma memang kita mesti agak waspada beberapa hal yang jangka pendek sebetulnya, jangka pendek yang kita harus waspadai gitu ya. Mungkin dari panitia itu materi dari saya share atau dari saya share aja ya? Boleh tuh, Bro Ali. Oke ya, saya share ya. Jadi tadi saya tertarik masalah tadi pembicaraan sama Pak Alim ya. Pak Alim tuh senior saya juga ya. Mungkin kalau kita lihat BS itu yang paling adaptif, paling adapting ketika pandemi muncul gitu ya. Dia langsung mulai migrasi ke digital sangat cepat dibandingkan pengembang lain gitu. Yeah. Jadi kalau kita bicara tadi ada milenial, kan ada yang dibayarin orang tua gitu ya, pemimpin ya. Itu terjadi di saya. Jadi rumah pertama saya itu dibayarin orang tua. Ya. DP-nya pengakuan ya. Jadi kalau kita bicara kok kenapa sama orang tua, saya bilang pokoknya gimana pun juga saya harus beli rumah dulu. Gitu ya. Iya. Mau gimana caranya asal itu halal gitu kan. Saya bilang kenapa ke orang tua? Orang tua itu soft loan seumur hidup loh. Super soft loan. Super soft loan. Jadi sampai sekarang itu teman-teman tuh saya belum lunas ke orang tua. Jadi ketika saya mau balikin, orang tua saya bilang, udahlah pakai dulu deh. Sampai sekarang belum lunas. Itu soft loan seumur hidup. Jadi itu luar biasa orang tua, karena di timur pun adatnya seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang kalau anak saya 3, saya minimal ada 3 kan. Bagus-bagus 6, ya 9 gitu kan. Tapi itu yang culture di timur lah. Oke, tapi kita nggak bahas itu. Ya, saya izin share mengenai
Udah ya, ada ya, muncul ya, Bu Pimpin. Kelihatan, Bro Ali, bagus, bagus. Nah, jadi ini judul yang dipilih, makasih kepada jurnalisme profesional ya untuk bangsa, J-Prof ya. Makasih untuk udah mengundang saya. Jadi ini judulnya ini menilik masa depan industri properti dan kontribusinya terhadap Indonesia. Nah, tadi di depan sebetulnya udah digambarkan bagaimana properti itu sebagai lokomotif ekonomi, gitu ya. Kita lihat. Kenapa sih properti itu begitu hebatnya, multiplier efeknya luar biasa. Kemudian kita bicara juga otomotif. Ya, jadi ada dua sebetulnya yang multiplier efeknya luar biasa. Pertama otomotif dan properti. Ini menggema ya suaranya atau? Iya, menggema nih. Menggema ya? Mungkin panitia ada yang double buka. Oke. Ini saya kayak di gua nih. Luar biasa juga kita seminar di gua. Oke, saya lanjutkan pelan-pelan. Coba di mute dulu, Bro. Oke, saya mute dulu ya. Masih nih bro, kayaknya dari sananya nih. Udah nih, udah berubah. Udah ya? Oke. Udah ya? Clear ya? Sip. Jadi otomotif itu kalau kita lihat sebetulnya pekerja di sektor otomotif itu 3 juta. Dengan sektor turunannya itu 4,5 juta. Bandingkan dengan properti yang 30 juta loh. Ya, pekerja di industri properti mulai dari pengembangnya kemudian sampai industri terkait itu 30 juta. Ya. Itu yang membuat multiplier efeknya akan menjadi luar biasa. Gini deh, teman-teman bayangkan kalau ada satu proyek pengembang pembagi bangun gitu ya, itu dari mulai kontraktornya, bahan bangunan, advertising, ya, kemudian billboard, digital marketing, konsultan, arsitek, sipil dan segala macam, sampai warteg itu pasti ada itu. Ya, warteg itu pasti muncul di sana. Broker jangan lupa disebut. Oh iya lupa. Nanti dimarahin Bro Adi Ranel sini. Broker itu mesti penting juga ya. Broker termasuk segala macam. Nah, ini yang membuat properti itu luar biasa. Ya, untuk Q2 di triwulan 2 itu real estate di sektor real estate itu masih tumbuh 1,3. Ya, ini agak sedikit bukan mengkhawatirkan, artinya kita ini challenging ya, real estate tumbuh dibandingkan sektor lain yang jatuh ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita menanggapi pandemi ini lebih ke seperti zero sum game gitu ya. Di satu sisi ada yang tumbuh, di satu sisi ada yang jatuh. Tapi di sisi lain, misalkan sektor kesehatan, obat-obatan, komunikasi itu naik. Ya ini peluang yang mesti kita cermati karena tidak semua industri ternyata jatuh juga gitu. Nah, kalau kita lihat juga sebetulnya nilai transaksi di pasar properti khusus primary itu sebetulnya 38% loh. Yang besar itu bahkan sebetulnya di secondary market, pasar second. Ya, kurang lebih hampir 200 triliunan. Kalau saya hitung-hitung tuh otomotif aja waktu itu hanya hampir 200 lah, 180 triliun. Properti bisa mencapai 200 triliun kalau kita bicara secondary market dan primary market. Kalau primary itu kita beli dari pengembang gitu ya. Tapi kalau secondary itu dari pasar second, dari konsumen ke konsumen gitu. Nah, ini data mungkin ini saya sekilas aja. Penyaluran KPA kita di 2019 masih cukup tinggi, masih cukup bagus, BTN tertinggi market share-nya memang gitu ya. Nah, kalau kita pelajari memasuki 2021, ini kita mesti waspadai isu-isu apa aja yang akan memengaruhi properti. Pertama tadi udah banyak juga dibahas sama dua pembicara dari Pak Haru juga dari BTN, Direktur Utama BTN dan Pak Alim dari BSD. Pertama kita bicara kebijakan relaksasi stimulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, coba bayangkan saat ini stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat banyak, ya. Mungkin ini yang paling banyak sepanjang sejarah Indonesia. Ya, bahkan belum pernah waktu saya tanya ke orang tua saya, Pak, dulu pernah nggak kita beli properti tapi nggak bayar pajak? Nggak pernah. Ya, saat ini itu kita beli properti bisa nggak bayar pajak, PPN-nya 0. Ada kebijakan penghapusan PPN untuk sampai 2 miliar ke atas itu 100% PPN. Kalau misalkan 1 miliar, tadinya kita harus 1,1 miliar karena 100 jutanya PPN, ini kita hanya bayar 1 miliar aja. Nggak bayar pajak loh oleh properti. Nggak ada sepanjang sejarah Indonesia. Ya. DP 0%.
Ya, itu artinya ini stimulus ini luar biasa. Di tengah pemerintah pun ini menggelontorkan 700 triliun itu untuk menjaga anggaran apa namanya pengeluaran menjaga ekonomi gitu ya. Ekonomi pemerintah ada bantuan tunai, ada UMKM segala macam ini luar biasa ya effort yang dikeluarkan pemerintah. Enggak simple loh ternyata gitu ya. Waktu saya ikut beberapa rapat itu ternyata waduh di atas tuh kita kan tenang-tenang aja ya berpimpin ya. Oh, ini kita mungkin pemerintah lagi ya cuman kayak hitung-hitung kebijakan. Wah, ternyata ruwetnya tengah mati, Pak. Ya, kita mesti apresiasi ini di tengah seperti ini masih juga ada pemerintah itu tetap concern terhadap ekonomi gitu ya. Meskipun tidak lupa juga pandemi pun ini semakin mudah-mudahan tidak berlanjut lah ya, tidak berlanjut terlalu tinggi. Yang kedua tadi Pak Alim juga sudah sempat sebutkan kita bicara makroekonomi. Bunga saat ini BI 7 days repo rate itu paling rendah sepanjang sejarah Indonesia. Ya, secara fundamental kita tidak ada masalah. Jadi Pak GDP growth kontraksi. Ya, sekarang kita semua GDP growth itu kontraksi bahkan yang mungkin hanya China, Korea Selatan yang sudah tumbuh positif. Semuanya negatif. Indonesia masih lebih bagus dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. Ya meskipun negatif. Inflasi paling rendah, ya. Ekspor mulai naik, mungkin ya ada masih terhambat juga, tapi relatif trennya udah mulai naik. Kalau kita bicara, Pak, kalau gitu makro properti gimana? Siklusnya sudah di bawah. Tadi ada yang bilang juga, Pak Haru bilang ini time to buy. Tadi Pak Alim juga mungkin ada sempat mengarah ke sana, daya beli itu ada sebetulnya. Jadi kondisi saat ini pandemi itu tidak menghilangkan potensi daya beli yang ada. Kita data dari Bank Indonesia, dana pihak ketiga, itu tabungan nasabah yang menabung di atas 5 miliar itu naik. Ya, jadi meskipun terganggu, semua akan terganggu, tapi ada golongan-golongan masyarakat yang masih bisa ada daya beli, dia menabung. Nah, kita harapkan jangan menabung hanya di bank, tapi ini keluar buat menggerakkan sektor real. Kalau hanya di tabungan itu ya nggak akan sektornya tidak akan berjalan gitu ya. Kemudian ada sektor komoditas. Ini yang biasanya tidak disinggung di dalam pasar properti, tapi ini harus Bapak Ibu teman-teman tahu, biasanya dari 3 siklus properti yang saya amati, siklus komoditas itu inline dengan properti. Biasanya setelah 1 tahun atau 2 tahun sektor komoditas mengalami peningkatan, properti akan boom. Ya, komoditas kalau teman-teman lihat datanya sawit, batu bara naik juga ya, apa namanya ya pertanian naik juga ya. Itu salah satu indikasi kemungkinan properti akan naik. Tapi kembali lagi yang menjadi satu faktor yang challenging itu bukan itu semua, bukan kebijakan segala macam, tapi vaksin dan pandemi. Ya, ini yang akan menjadi satu faktor yang sangat krusial, sangat strategis. Kalau kita bicara ekonomi, Pak, bisa nggak kita meramal nanti seperti apa? Ini yang tidak bisa diramalkan semua pihak. Terlalu naif kalau saya bilang, Pak, ini bisa nanti, Bu, kita bisa akhir 2021 akan naik. Insya Allah akan naik. Tapi masalahnya tidak ada yang bisa meramalkan pandemi krisis kesehatan. Ekonomi semua data ada, historical ada, database ada, time series semua ada. Tapi pandemi ini belum pernah terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi pasti ini akan ada satu titik ini akan reda tanpa mendahului yang di atas gitu ya. Semua ini ada jalannya, semua pada titik tertentu ini akan mereda gitu ya. Itu semua isu-isu strategis 2021. Kita lihat sektoralnya seperti apa. Di 2019 sebetulnya secara umum ini udah semua sektor udah mengalami pertumbuhan. Termasuk hotel dan mall. Tapi ketika suddenly tiba-tiba 2020 semua jatuh lagi, yang paling kena dampaknya hotel, office, apartemen, mall. Ya. Kemudian bagaimana dengan perumahan? Perumahan sebenarnya udah dalam apa namanya? Ini dalam zona biru ini udah bagus ya. Tapi memang agak tertahan saat ini. Mau tidak mau bukan karena ekonomi, bukan karena ada kehilangan daya beli, tapi karena pandemi yang memang masih membuat mobilitas apa namanya? Terbatas ya. Nah, ini data ya, data yang riset dari Indonesia Property Watch. Jadi kalau Bapak dan Ibu teman-teman semua lihat, itu sebetulnya ketika pandemi di 2020 awal, itu menghantam betul-betul properti. Langsung anjlok 50,1. Kenapa? Karena semua bukan semata-mata langsung ekonomi jatuh, karena ekonomi tidak langsung jatuh, semata-mata jatuh karena pandemi langsung jatuh, enggak juga. Tapi semua mobilitas dibatasi. Ada pengetatan PSBB waktu itu, sehingga semua itu di dalam rumah gitu ya, nggak ada mobilitas yang banyak.
Kemudian di Q2 tiba-tiba almost double naik, terus naik. Ini kan kaget kenapa gitu. Itu terjadi pelonggaran PSBB. Nah, dari sini kita bisa berasumsi kalau sebetulnya properti itu karakteristiknya unik. Ketika ada pengetatan, yang mau beli properti itu dia mungkin kita banyak yang pengembang adapting di digital, banyak ya entry karena salah satu saluran distribusi yang paling mungkin itu di digital. Tapi ketika dia mau beli, dia tetap mereka itu harus datang secara fisik. Ya, dia harus merasakan vibe-nya seperti apa, environment seperti apa, mungkin juga harus menyentuh fisik properti yang akan dibelinya seperti apa. Ada feel di sana yang tidak bisa tergantikan di digital marketing. Meskipun saya bilang, mau tidak mau saluran distribusi yang masih mungkin itu saat ini untuk mengekspos, untuk market coverage-nya dari digital marketing. Tapi itu tidak menjamin terjadinya transaksi. Ya, artinya pengetatan dan pengelonggaran PSBB ini sangat penting. Gitu ya. Nah, memasuki Q3, Q4 sampai Q1 2021 ini sangat belum stabil. Ya, properti sangat belum stabil. Ini dari nilai penjualan, dari unit pun belum stabil meskipun trennya naik mulai dari semester 2 2020. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat ternyata yang paling di Q1 2021 itu di rumah di atas 500 juta ke atas ya. Sampai 1 miliar, bahkan sampai 2 miliar, bahkan sampai lebih gitu. Ini mengalami peningkatan. Ya, nah, kalau kita lihat sebetulnya tadi ini ada kecenderungan gini ya, ini lucu nih ya. Jadi semua masyarakat daya belinya itu tertekan, kita tahu semua. Semakin ke bawah semakin tertekan. Ya, yang beli rumah 300 juta, yang rumah FPP, permintaan banyak, tapi memang semakin lama ini semakin tertekan karena isu ada PHK dan segala macam. Ya. Tapi kemudian yang tadinya bisa beli rumah 700 juta, yang milenial 700 juta, ketika dia masuk pandemi, rasanya dia harus hati-hati nih. Dia cash flow-nya harus dijaga. Dia mungkin punya penghasilan 400 jutaan. Ya, 500 jutaan lah. Tapi yang menarik di sini, banyak golongan ini yang sebetulnya kan kalau dia punya penghasilan di 7,5 atau 20 juta, dia bisa beli rumah FPP loh. Ya, dia 200 juta pun masih bisa beli. Tapi golongan ini ada gengsinya, gitu kan? Nah, dia ada daya beli, iya, dia ada daya beli 200 jutaan, tapi dia mau beli 200 juta nggak mau dia, gengsi. Tapi ke atas tidak mampu. Nah, golongan ini golongan tanggung yang banyak saat ini. Betul. Ya, tapi bukan tidak ada daya beli, kembali lagi. Dia menunggu sampai cash flow-nya dia aman, kondisinya kondusif, dia mungkin masuk, enter the market ya. Nah, yang jadi permintaan tinggi memang di mungkin 500 juta, 1 miliar ke atas lah. Ya, itu cukup tinggi permintaannya. Ya. Nah, ini satu lagi kita capture satu potret untuk yang stimulus. Jadi stimulus itu ternyata di Q1 2020 penjualan inden kita mau bagi, saya mau bagi dulu. Kalau penjualan umum itu rata-rata naik 10,9%. Tapi ini mesti kita garis bawahi, ternyata dari kenaikan 10,9% itu kalau kita kelompokkan inden aja, rumah penjual inden, bukan ready stock, itu ternyata ada penurunan 4,9%. Ya, artinya ini pasar lagi melambat tuh. Kenapa kemudian hanya 10,9%? Ternyata ada kenaikan dari penjualan secara ready stock akibat dari stimulus penghapusan PPN yang dikeluarkan pemerintah. Ya, sejak Maret. Nah, ke depan ini stimulus ini akan sangat terus berdampak, mungkin sampai karena diperpanjang sampai Desember 2021, ini akan terus berdampak. Tapi memang kita harus waspadai ada faktor yang mungkin akan mengganggu stimulus ini. Kita akan nanti di paparan di setelah ini ya. Nah, kita lihat juga pasar secondary. Pasar secondary itu terkoreksi dalam banget ya. Jadi ada yang di beberapa titik bisa koreksi sampai 30-50%, bahkan di wilayah-wilayah elit di Jakarta pun ada yang tidak terjual, bahkan udah didiskon 50% pun belum terjual. Ya, perusahaan elit, kawasan-kawasan elit. Itu betul-betul jatuhnya di semester 2 2020. Harga koreksi bisa sampai 30-50%. Bali, Bandung, Jakarta. Bali itu paling terkoreksi paling dalam. Ya, meskipun average itu rata-rata 1,2% di Q1, tapi ada beberapa titik 30-50%. Ya, ini pasar secondary. Nah, ke depan gimana? Saya bilang selalu, kembali lagi, kita bicara, kalau bicara semua faktor dari makroekonomi sebenarnya nggak ada masalah. Ya, yang menjadi masalah itu vaksin dan pandemi.
efektivitas vaksin itu menjadi game changer satu-satunya menurut saya, yang paling utama dibandingkan hal lain. Ya tadi dengan adanya vaksin ini sebagai game changer, artinya kan kalau semua vaksin efektif, kemudian pandemi mereda, artinya ini pasar properti nggak masalah. Ya, sorry. Sorry ya. Nah, jadi properti nggak masalah sebetulnya. Ya, nah kalau kita bicara juga ke depan, yang kita harus khawatirkan itu kebijakan PPKM atau PSBB. Ya tadi kita lihat. Bukannya saya bilang nggak setuju, artinya ini memang satu faktor yang memang kita tidak bisa pungkiri. Kalau ada kebijakan PPKM atau PSBB dalam waktu tertentu, itu pasti akan memukul sektor properti. Apakah itu kita mau menjadi salah satu pilihan, itu memang dilema semua. Ini kayak makan buah si malakama kan ya, karena kita tidak tahu juga gitu efektivitas seperti apa. Jadi kalau kita bicara ada pengetatan PPKM dan stimulus PPKM, artinya stimulus properti itu bisa tidak berdampak signifikan. Ini saya bukan pesimis, tapi ini saya harus di dalam balutan selimut optimisme, kita harus juga mewaspadai hal-hal faktor-faktor yang bisa membuat itu kita jangan sampai kecolongan gitu ya. Kita harus juga tahu ada faktor yang mengganggu, yang berpotensi mengganggu prediksi ke depan. Kita harus melakukan juga satu hal yang solusi untuk hal-hal seperti ini. Dan hati-hati untuk para pengembang kecil dan menengah itu saat ini. Kalau dulu itu saya sempat prediksi ketika awal 2020 6 bulan lagi cash flow pengembang menengah dan kecil itu agak terganggu. Ya, betul waktu itu terganggu, tapi tertolong oleh restrukturisasi ke bank, ya kredit. Tapi infonya dari hasil beberapa kajian kami, banyak hampir 60% dari pengembang yang melakukan restructuring ke bank kreditnya itu kemungkinan tidak akan lolos. Harus ada restructuring perpanjangan. Gitu. Jadi ini masalah cash flow ya, karena ini semua kan pengembang itu cash flow. Kalau misalkan semua pengetatan, semua WFH, masalah akad juga tertunda segala macam, ini cash flow tidak akan cash inflow tidak akan masuk ke pengembang dan itu akan membuat darah pengembang itu hilang kan gitu ya. Kan tetap aja akad pencairan kredit, pencairan AKP dan segala macam itu menjadi darah bagi pengembang lah. Tapi selepas dari ini yang tadi ya, kembali lagi kuncinya tetap efektivitas vaksin ya sebagai game changer. Mungkin kalau kita bicara pandemi itu kita tidak tahu juga kapan ya, ada yang bicara juga pandemi itu menjadi endemi, jadi kita harus ya berdampingan dengan pandemi yang ada gitu, jadi endemi gitu ya. Tapi yang jadi harus kita pertimbangkan tadi, kalau vaksinnya efektif itu menjadi game changer yang bisa tidak hanya properti aja, itu menjadi game changer bagi semua sektor terkait ya, ekonomi termasuk properti. Gitu Bro Pimpin. Makasih kesempatannya, kita bisa melanjutkan dengan talk show ya, diskusi ya. Baik Bro Ali, thank you. Ini keren ya. Jadi melalui sesi Pak Ali ini kita dapat seperti ikhtiar di awal. Kita pengen ngobrol. Kita tidak ingin bicara satu arah. Melalui sesi Pak Ali ini, Pak Ali juga berbicara dari berbagai sisi kiri, sisi kanan, ya secara baik lah, secara objektif karena dia pegang data dan beliau amati ya perkembangan sektor properti tanah air. Sebelum saya mengerucut ke pertanyaan teman-teman, Bro Ali, mumpung Bro Ali nih, kita di sesi ini kan stakeholdernya macam-macam nih. Yeah. Bicara supply side, ada developer, ada agent. Nah pertanyaan saya adalah gini Bro, gimana bicara kondisi primary selling dan secondary selling? Apakah mereka akan kompetitif dan sekompetitif apa Bro? Atau memang ini dua segmen yang relatif berbeda? Oke, itu pertanyaan menarik tuh. Jadi kalau kita bicara primary dan secondary, mungkin ada irisan. Ya, irisan itu artinya tidak semua terpisah gitu ya. Ada yang memang gini, biasa tuh ada secondary market tuh biasanya golongan-golongan mungkin milenial nggak masuk ke sana. Ya, dia kalau golongan-golongan yang kayak kita agak tua, lebih tua lagi dari kita lah gitu ya. Dia lebih ada satu lokasi, dia nggak mau pindah tuh karena dia udah ada, dia mau pindah misalkan di Pondok Indah, dia maunya Pondok Indah di sekitarnya ya. Tapi ada
kecenderungan golongan-golongan milenial atau senior milenial 35 sampai 35 ke atas itu mereka memilih rumah dengan area pengembangannya lebih baru. Ada kecenderungan sana. Jadi saya tidak bisa bilang tidak terpisah, tapi tetap ada irisan ya. Kemungkinan primary dia bisa secondary juga gitu. Akankah mereka berkompetisi, bro? Head to head. head. Menurut saya sih ada. Oke. Kalau bicara kompetisi enggak, masing-masing punya pasarnya kok. Nah, sekarang ini gini, kecenderungannya pasar secondary karena pasarnya terkoreksi, ini banyak diminati sebagian besar mungkin dalam tanda kutip ini investor. Ya, investor itu mungkin dia bukan benar-benar investor, dia investor yang sebagai end user juga dia akan tinggal. Tapi dengan adanya koreksi 30 sampai 50%, ini momen yang bagus untuk mereka beli. Ya, saya selalu bilang properti itu is momentum. Ya, tapi tadi Pak Alim juga udah sempat singgung juga. Dalam kondisi saat ini, saya selalu bilang ke investor, cash is the king, iya. Tapi dalam kondisi saat ini, cash flow is queen. Jangan mentang-mentang banyak uang, beli-beli properti semua, tapi kita harus sadar juga cash flow kita jangan sampai keganggu. Karena ini tadi, pandemi tidak bisa tahu sampai kapan. Pengusaha, mungkin seperti kita, pengusaha ini harus juga tahu, oh nanti kita butuh aman nih, karena kita mesti gaji-gaji mesti dibayar juga. Jangan egois gitu kan. Kita ada cash flow buat gaji, perusahaan segala macam yang kita mesti jaga. Setelah itu, kalau semuanya udah terjaga, cash flow-nya udah aman, ini saatnya betul-betul timing yang bagus buat properti gitu ya. Jadi ini king sama queen ini mesti akur nih. Jangan berantem, Pak. Ya, bicara investasi nih Bro Ali. Kebetulan Pak Aston nanyanya ke arah situ tuh. Jadi kan stigma yang sering ditemukan itu properti udah nggak menarik lagi tuh buat investment. Jadi lebih kepada ya udah produk end user aja. Nah Pak Aston nanya gini, apakah ada potensi ini akan rebound, bro? Atau memang akan gimana sih kondisi saat ini? Dan juga kalau memang secara investatif dia lagi decline, seberapa cepat akselerasinya dia akan menjadi menarik lagi secara investasi? Betul, wah itu tuh menarik nih. Ini berat-berat juga pertanyaannya sore-sore gini nih. Ya forumnya Jipro, bro. Iya. Jadi gini. Ada yang kalau kita bicara investor itu saya selalu bagi dua. Kita nggak perlu tabu juga dengan investor. Ya artinya investor itu ada jangka pendek, spekulan, yang saya bilang. Ada investor jangka panjang. Investor jangka panjang pun bisa terbagi-bagi lagi. Betul-betul dia tunggu sampai propertinya jangka panjang 5 tahunan, karena properti itu jangka panjang ya. Kita tunggu 5 tahunan lah gitu kan. Kalau lagi jatuh kita ambil, kita tunggu lagi naik gitu. Kalau udah naik udah kemahalan ya udah kita diemin aja, di hold aja sampai nanti naik lagi. Nah, ada juga di investasi saya bilang saya tadi keluarga nih punya anak 3, saya investasi jangka panjang aja buat anak saya. Itu pun investasi, tapi dia sekaligus end user. Ya. Jadi kalau kita bicara properti dengan kondisi saat ini dengan PPN kemudian dengan harga terkoreksi, ini mungkin kondisi yang tidak akan terjadi lagi 1 dekade ke depan. Ya. Dari momentum, dari semua fundamental, dari stimulus yang ada, dan pandemi pun kita tidak akan berharap terjadi lagi. Ini satu momentum yang membuat kedepannya properti akan naik. Saya selalu menganalogikan gini ya. Ini properti ini luar biasa loh saat ini. Kalau yang punya uang ya, ini mau nggak mau kita bicara seperti itu. Kalau memang ada uang lebih untuk investasi properti, ini properti itu kayak kita ngocok botol sempin, bro. Ya, ini udah di ujung botol, ya. Kalau sampai titiknya itu semua reda, pandemi segala macam, itu langsung keluar puas gitu. Ini akan terjadi ledakan peningkatan harga secara eksponensial. Karena tadi potensi daya beli itu bukan hilang, properti nggak hilang daya beli. Ini hanya terhambat oleh pandemi dan vaksin. Ketika mereda, ini langsung ini meletus itu sempin itu. Ya, kita celebrate gitu kan. Nah, itu momen-momen itu harus dijaga. Ya harus dimanfaatkan artinya. Kalau kita bicara untuk ke depan capital gain properties, saya tadi mungkin tidak menampilkan ya. Properti itu sebetulnya tidak ada istilah jatuh. Pak, saya waktu beli properti 2012. Ketika beli properti kok udah saya jual jatuh. Nah ini saya selalu bilang, investor ketika Bapak dan Ibu teman-teman beli properti kemudian jatuh, jangan menyalahkan propertinya. Gitu ya, pemimpin ya. Kita selalu diskusi seperti itu. Jangan properti jatuh dong, Pak. Bapak salah nih investasinya. Saya kasih gambaran. 2009,
Saya tuh misalkan beli di rumah itu 2,5 M, ya. Ya. 2,5 M 2009, 2 tahun kemudian dengan lokasi yang sama, tipikal lokasi yang berbeda, price list pengembang itu jadi 3,7. Ya waktu itu boomnya gila-gilaan kan. 2,5 M, 2 tahun kemudian harganya jadi 3,7 price list pengembang. Ya. Kalau saya jual di waktu itu, 1,2. saya harapnya kan 3,7, betul ya? Price list pengembang 3,7 Ya. gitu kan. Tapi ternyata saya tidak bisa jual 3,7. Nah, yang lucunya ketika si pengembang mematok harga 3,7, masih ada yang beli juga di angka 3,7. Gitu ya. Artinya itu udah over value. Itu saya udah warning, ini hati-hati loh. Properti itu ada masanya over value, jangan dibeli lagi ketika over value. Betul, ketika dia 3,7 dia beli, besoknya dia mau jual ke pasar secondary, harganya nggak bisa 3,7, ternyata 3,2. Itu yang terjadi kalau rumah saya 2,5, saya jual lagi 2 tahun kemudian, harganya nggak bisa 3,7, di pasar sekunder hanya 3,2 miliar. Yang beli di 3,7, nah yang dibeli 3,7 itu dia, Pak, saya jatuh harganya 3,2 miliar. Betul, karena jatuh, udah over value. Dia beli ketika harga udah over value. Kalau saya beli di angka 2,2, 2,5 miliar, tetap naik dong ke 3,2. Nah, jadi itu masalah momentum ya. Masalah momentum itu yang harus kita pelajari, jangan menyalahkan propertinya, tapi kita harus tahu momentumnya kapan untuk menghold. Pak, kalau gitu kalau saya 3,7 ketika dijual 3,2, gimana Pak? Di hold. Kalau Bapak dan Ibu jual ketika harganya over value dan harganya jatuh, koreksi yang rugi Bapak, Ibu, gitu ya, investor itu. Kalau karena kita bicara properti itu jangka panjang, kalau ya udah hold aja, pasti akan naik. Ya, properti baru pasti akan naik. Kenapa? Karena inflasi di Indonesia itu masih relatif cukup tinggi, 3-5%. Selama satu negara inflasi masih naik, itu pasti propertinya masih akan tumbuh. Gitu. Jadi jangan khawatir, properti itu di Indonesia juga relatif sangat luar biasa, masih terendah dibandingkan negara Asia Pasifik, dan yieldnya pun capital gain masih tertinggi di Asia Pasifik sebetulnya. Iya, teman-teman, properti pasti naik ya. Cuman memang ketika kondisinya lagi kurang optimal naiknya, kita percaya omongannya Pak Ali. Secara umum, properti akan naik. Bro Ali, ini pertanyaan terakhir nih, Bro. Pertanyaan terakhir dari Pak Hadi dan D. Irfan ini kayak masih milenial. Jadi dari Pak Hadi itu di tengah koreksi properti sebagai investment yang sedang terjadi sekarang, bagaimana sih peran kita sebagai pemasar untuk mengkomunikasikan kepada pasar bahwa ini akan potensial bertumbuh baik secara investatif. Ini kan lagi terjadi koreksi harga nih. Lalu dilanjutkan pertanyaannya D. Irfan nih, Bro Ali. Jadi masih milenial kayaknya beliau. Dia tanya gini, kalau saya sebagai milenial, kalau pengen memulai investasi properti, milenial kadang-kadang punya juga belum, ini udah ngomongin investasi, tapi seru nih pertanyaan. Kalau sebagai milenial, sebagai generasi muda, pengen melakukan langkah investasi properti, itu seperti apa, Bro? Beli rumah dengan harga cash yang murah, atau masuk ke skema KPR, atau ada pandangan apa, Bro Ali? Itu kira-kira, Bro Ali. Oke. Jadi gini, pertama tadi masalah agensi ya. Kalau kita bicara rumah terkoreksi itu udah jelas dah. Secara awam kita bicara gini. Kalau rumah dulu 1M, saat ini ada loh yang betul koreksi sampai 50% ada ya. Tapi anggap let's say 1 miliar kemudian koreksi jadi 800 juta gitu ya. Asal lokasinya bagus. Jadi si agensi ini sebetulnya tadi dia tidak hanya mempunyai kemampuan untuk menjual. Saya selalu bilang ke agen-agen tuh kita harus ada pandangan lebih, pengetahuan lebih mengenai properti, mengenai investasi, mengenai lokasi itu. Jadi konsumen itu dikasih pengetahuan, wawasan yang memang perlu gitu ya. Jadi Pak, ini lokasi ini akan bertumbuh. Arah perkembangannya itu akan seperti apa? Ada satu pengetahuan, tidak hanya sales aja ya, tapi dia ada pengetahuan yang dibawa konsumen pun merasa nyaman gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya si sales itu mesti upgrade. Nah, kalau kita tanya simple, Pak, ini dari 1M 800 tiba-tiba 800 juta. Harga pasar 1M kemudian dia bisa jual dengan 800 juta, otomatis dia beli itu udah untung 200 juta. Betul. Ya? Karena tadi ketika pasar propertinya naik, kapan Pak?
saya tidak bisa bicara kapan pastinya, tapi titik itu pasti akan terjadi. Ya, karena tadi kayak disempin botol itu titiknya itu kapan? Karena kalau kita bicara nanti deh gitu ya, harga itu tidak akan menunggu kita semua. Kita tidak tahu tiba-tiba tidur besok pandemi udah selesai, harga itu langsung ngebut naik kok. Itu koreksi udah nggak ada lagi tuh. Jadi ini momen ini kita tidak tahu juga apakah nanti bertahan koreksi ini 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan, kita nggak tahu. Ya, tapi artinya ada momen yang betul-betul bisa harga koreksi dan betul-betul bagus, itu udah untung. Dia beli pun udah untung langsung 20%. Gitu ya. Nah, tadi untuk milenial ini menarik juga. Jadi kalau ini milenialnya kan ada milenial kata-kata, ini kalau milenial kaya langsung investasi nih, Bro Pimpin, kan susah juga nih kan. Langsung maunya investasi. Saya selalu bilang ya, kalau memang lokasi bagus, sebenarnya momen ini penting. Momen saat ini bagus ya. Saya selalu bilang kan, dulu itu saya yang tadi saya di awal, Bro Pimpin, ini related sama yang tadi kita ngomongin di depan nih. Saya dulu kan saya bilang beli properti itu udah punya pinjaman dari IMF. Saya udah dapat IMF loh. Ya. Apa tuh? Ibu mertua and family, gitu ya. Jadi saya dapat pinjaman dari family. Kalau memang itu saya ada beberapa kesalahan, saya dulu investasi, saya tidak ya dulu kan kalau namanya kerja gaji berapa sih ya. Tapi kalau dulu saya ini bukan memanfaatkan dalam tanda jelek ya, bukan negatif. Kalau kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada, kita sama-sama ngajak orang tua kita berinvestasi, ya. Pak, tolong bayarin DP-nya. Saya bukan ngajarin buat ngutang ya ke orang tua ya, tapi artinya jangan dipaksakan. Tapi kalau betul-betul itu mau betul-betul bukan investasi, kalau betul mau punya rumah, jangan ditunda-tunda. Ini rumah harga properti semakin naik, semakin tinggi. Daya penghasilan kita tuh tertinggal 5 kali lipat setiap tahunnya. Ya, tertinggal 5 kali lipat. Waktu udah naik 5 kali lipat, penghasilan gaji itu masih segitu-segitu aja. Gitu-gitu aja. Ya, nah, jadi milenial itu selalu bilang tadi, selalu ada kesempatan dia ambil gimana, mau tuh soft loan segala macam, tapi kalau saya bilang jangan sampai ngutang berlebihan ke yang lain. Apalagi KTA segala macam, saya bilang jangan. Ya, bahaya untuk jangka pendek. Kalau pertanyaannya Pak, cash atau KPR, dua-duanya bagus. KPR itu bisa dapat diskon lebih, tapi KPR pun sebetulnya tidak ada salahnya. Kalau misalkan kita punya uang 1 miliar, kita bisa beli rumah 1 miliar dengan cash. Ya. Tapi kalau dengan KPR, kita punya uang 1 miliar, kita bisa punya uang 5, kita bisa punya properti 5. DP 200 juta, 200 juta, 200 juta. Ada 5 properti yang kita bisa dapat. Meskipun kita harus jaga juga penghasilan kita lihat nih, kita bisa nggak untuk 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 mencicil gitu ya. Tapi artinya kalau bicara properti bertelur emas yang gitu, kita punya 1 M, telurnya mesti 5. Ya. Kita jual tengah jalan harusnya properti. Nah, kembali 5 ini propertinya yang bagus sih, jangan asal-asal beli juga. Tadi kembali lagi. Saat ini pengembang, track record pengembang tidak hanya nama besar pengembang, tapi track record pengembang itu akan menjadi jaminan. Jangan sampai kita udah investasi, tidak macet, tidak jadi, kabur pengembang, itu bahaya. Ya, jadi itu nama pengembang, brand pengembang, tidak hanya brand nama besarnya aja, tapi komitmen dan track recordnya kita mesti lihat juga. Gitu. Ya, Bro Ali, ini yang Bro sampaikan ini highlighting yang luar biasa nih tentang sinergitas orang tua dan anak. Ini melanjuti sesinya Pak Alim tadi nih. Jadi memang teman-teman konkret sekali nih yang Pak Ali sampaikan buat teman-teman milenial yang pengen mulai melakukan perilaku investasi properti. Yang Pak Ali sampaikan, monggo pinjam uang orang tua. Jadi memang yang teman-teman lakukan itu menjual masa depan. Pama, anakmu sekarang nggak punya duit, tapi saya punya komitmen kerja keras, punya visi masa depan, tolong tangani DP-nya. Nah itu berdasarkan data dari Pak Alim tadi, banyak pelunasan ya request teman-teman milenial kepada orang tua, sepanjang ikhtiarnya baik, itu seharusnya bagus, Bro Ali. Justru menjadi satu micro segmen tersendiri nih. Betul. Bro Ali, kita udah di penghujung acara. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi yang mungkin 1 menit aja dijawabnya. Ini dari Pak Fajar. Jadi tentang backlog, Bro. 11,4 juta. Pak Fajar bilang, kan supply-nya juga banyak, ada ribuan. Gimana sih, Bro? Menurut Bro, insight-nya memandang fenomena backlog 11,4 juta ini, Bro? 11,4 itu, sebetulnya saya lagi itu, kita tidak tahu sebenarnya backlog itu berapa, Bro Wimpin.
Ini pernyataan yang mencengangkan gitu. Saya terlibat di perhitungan backlog juga. Sebenarnya kita tidak tahu persisnya berapa. Tapi oke, anggaplah itu 11 juta. Iya. Yang terjadi itu sebetulnya backlognya banyak, tapi yang di market terjadi itu ada mismatch. I see. Ya, 11 juta itu terbagi dari bermacam-macam segmen. Sedangkan yang terjadi itu sebetulnya banyak pengembang supply di market tuh banyak yang mengarah ke menengah atas. Oke. Sedangkan di menengah bawah, di menengah bahkan itu kalau menengah bawah itu ada rumah LPPP kan, rumah subsidi. Itu pun belum cukup. Ya. Saya selalu bilang ini pengembang swasta itu bukan pemerintah lagi, ini semua diserahkan ke pengembang swasta. Ya. Setengah pengembang swasta pun dengan kapasitas yang ada itu tidak bisa mencukupi demand rumah FPPP yang gaji 4,5 juta ke bawah itu makin banyak tidak bisa mencukupi juga. Ya, kuota terbatas juga. Nah, itu yang terjadi. Nah, sedangkan di segmen pengembang supply yang terjadi itu banyak yang menengah atas. Nah, di masa pandemi ini kita bersyukur nih ternyata itu membawa satu keseimbangan baru, artinya pengembang ini udah melihat, oh ternyata saya agak salah juga nih, ya ngambil segmen menengah atas, yang ternyata segmen menengah itu di 500 sampai 1 ini banyak, mulai beramai-ramai masuk resizing segmen yang menengah ini, bahkan event itu terjadi di saat pandemi 2020. Ya, ini blessing juga, artinya itu yang bagus lah, artinya ada yang kita patut syukuri juga gitu ya. Di tengah internal, artinya itu mismatch. Kembali kalau kita bicara backlog ini sebenarnya tidak akan selesai-selesai, ya, karena akan terjadi tiap tahun itu akan terjadi 600 sampai 700 pertambahan penduduk yang mencari rumah juga. Nah, itu yang kita bicara bagaimana pemerintah itu harus bisa, ini semakin jauh jadi kita bicara ngomong tanah dan segala macam, pokoknya artinya harus ada segmen menengah ini atau semakin bawah pemerintah harus memberikan insentif, tapi menengah ini bagaimana caranya pengembang juga melihat pasar itu akan tidak jangan sampai agar jangan terjadi mismatch gitu ya, market mismatch itu jangan sampai terjadi. Nah, itu perlunya data, bro, data. Jadi semua dulu ketika saya bilang ini menengah ini bagus, mungkin tidak ada pengembang yang terlalu enggak juga, oh bagus ya, saya mau main menengah atasnya kayaknya cuannya lebih tinggi, bro, ya kan? Tapi ketika masuk di udah agak lesu, ternyata menengah ini menjadi penyelamat yang pengembang yang masuk 501 miliar bertumbuh gitu saat pandemi malah. Siap, Bro Ali. Jadi bisa bicara 11,4 juta itu sebuah orientasi oke, tetapi bicara kontekstualisasi kita mesti cermat ya, Bro. Betul. Agar tidak terjadi market mix match tadi. Bro Ali, thank you ya. Ini sesi di penghujung acara, kita belajar banyak, Bro. Kalau dari aku pribadi, satu catatan yang menarik ya, bicara properti sebagai produk momentum. Selama ini saya sering dengar, cuman pada sore inilah saya menjadi percaya nih, saya pribadi ya indikatornya jelas ya, dengan orientasi dari pemerintah bahwa keadaan buruk, tapi tetap pemerintah punya semangat untuk melakukan proyeksi. Dari Pak Alim juga dari BSD tadi menggambarkan bagaimana kondisi mereka, juga dari Pak Haru dari BTN juga menggambarkan optimismenya. Artinya saya menotifikasi itu dengan tegas tuh, Bro Ali, fenomena tutup sempens ya, fenomena tutup sempens. Dan menarik sekali ya, begitu Pak Ali ini termasuk yang sangat kuat mendeterminasikan masalah pandemi dan vaksin. Ya, dengan bahasa gampang, begitu pandemi selesai, tutup botolnya ini akan meledak nih, tutup botolnya sempennya akan meledak keluar tuh. Jadi itu satu highlighting, satu insight yang luar biasa teman-teman ya, fenomena tutup sempen. Bro Ali, thank you. Ya, thank you. Hari ini kita belajar banyak, Bro. Sama-sama, Bro. Salam sehat untuk semuanya ya. Jaga kesehatan semua, stay safe. Baik, teman-teman, boleh dong jempolnya buat Pak Ali dong, apresiasinya teman-teman. Ya, thank you. Baik, teman-teman, kita sudah 3 jam ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru, seperti ikhtiar saya di awal. Saya rindu momen ini menjadi momen obrolan teman-teman ya, jadi kita tidak punya semangat untuk berbicara tentang satu arah, optimisme iya, tapi melihat realita juga iya. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari Pak Eko bahwa pemerintah punya
semangat untuk melihat sektor properti ini sebagai orientasi yang strategis dengan berbagai kebijakan dan eksekusi mikro yang pemerintah lakukan. Juga lebih jauh kita lihat juga optimisme dari Pak Haru, tetapi kita juga bisa melihat pada sesi Pak Ali juga mengatakan dengan tegas pandemi ini menjadi determinasi yang agak unpredictable ya. Jadi memang cukup berimbang kita melihat kondisi properti saat ini, walaupun kita juga dapat memetik sebuah insight yang luar biasa dari Pak Alim tadi, bagaimana data driven ya. Pandemi sudah terjadi, tapi bagaimana kita masih bisa selain data-data makro besar, kita juga secara mikro melihat bagaimana konteks bisnis kita, data-data apa yang bisa kita finding, dan kita bergerak dan beradaptasi dengan data-data itu. Nah, mungkin itu sekilas potret obrolan kita sore ini. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada MC Mas Fajar. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam properti. Ya, terima kasih banyak Pak Pinpin. Tadi sudah memandu sesi pemaparan dan juga diskusi ya yang luar biasa. Ini bisa poin-poinnya bisa kita petik dan juga kita catat di hari ini. Bagaimana kemudian akhirnya sektor properti ataupun industri properti bisa menjadi salah satu sektor yang sangat strategis begitu ya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional seiring dengan tadi begitu ya potensi yang masih terus berlanjut, kemudian juga langkah-langkah yang terus dilakukan oleh pemerintah dan juga serta seluruh stakeholders untuk mendukung kebangkitan dan juga momentum yang sangat positif untuk industri ataupun sektor properti. Dan kita tahu memang sektor ini memiliki multiplier effect atau efek berganda bagi sektor-sektor real lainnya karena padat modal dan juga padat karya, dan kita harapkan memang momentumnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder industri properti di Indonesia. Dan Bapak Ibu serta para peserta webinar sekalian, itu tadi rangkaian acara kita dalam webinar nasional peluang dan tantangan industri properti dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diselenggarakan oleh jurnalisme profesional. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR Republik Indonesia, kemudian Bapak Eko D. Heri Purwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Bapak Harukus Mahargyo, Direktur Utama Bank BTN, kemudian Bapak Alim Gunadi, Managing Director Sinar Maslen, Bapak Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Bapak Kiki Iswara, Co-Founder Jeprof, dan tentunya Bapak dan Ibu serta para peserta webinar nasional di hari ini yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kami di sesi siang hari ini. Dan tak lupa kami juga menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan acara webinar nasional di hari ini. Dan pastinya kita akan berjumpa di event ataupun di acara selanjutnya. Saya Fajar Fuadi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.